Tanah Suci, para jemaah calon haji dari Kota Semarang menandai tas mereka dengan kain berwarna-warni. Sedikitnya 97 jamaah calon haji dari Kota Tegal, Jawa Tengah batal berangkat akibat pembatasan usia maksimal 65 tahun dari pemerintah Arab Saudi. Dalam rangka menggali potensi anak, Sekolah Penggerak Kabupaten Kendal menggelar pameran karya atau Expo Karya Siswa SD. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Pati tercatat melebihi target pada triwulan kedua ini dari target yang ditentukan yakni 45%. Terhitung mulai tanggal 14 Juni tahun 2022, realisasi pajak bumi dan bangunan tercatat mencapai 66,20%. Realisasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Pati tercatat melebihi target pada triwulan kedua tahun ini. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kabid PBB P2 BPKAD Pati saat ditemui di ruangannya pada Senin siang. Kabid PBB P2 BPKAD Pati, Budi Harsilo Nugroho mengungkapkan bahwa realisasi pajak bumi dan bangunan tercatat sudah mencapai 66,20% dari target sebelumnya, yakni 45%. Ia mengungkapkan bahwa saat ini realisasi pajak sudah mencapai sekitar lebih dari 18 miliar rupiah dari target keseluruhan yakni 28,5 miliar rupiah. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa saat ini baru 191 desa yang sudah lunas dari total keseluruhan desa di Kabupaten Pati yang berjumlah 401 desa dan 5 kelurahan. Nah, kita 401 desa 5 kelurahan, ini yang lunas baru 191 desa. Namun untuk realisasinya kita sudah melebihi target karena sudah 66%. Disinggung mengenai desa ataupun daerah yang susah untuk ditarik PBB, Budi menjelaskan bahwa Kecamatan Margorjo merupakan satu-satunya kecamatan yang belum lunas dalam hal pajak bumi dan bangunan atau PBB. Meski begitu, ia memaklumi karena Kecamatan Margorjo utamanya Desa Muktiharjo mempunyai kesulitan tersendiri dalam penarikan PBB. Karena memang kami menyadari untuk di Margorjo sendiri apalagi Muktiharjo itu kan memang PBB-nya rata-rata di luar kota dan memang sulit untuk ditemui dan ditemukan karena datanya memang rata-rata orangnya tidak ada, mereka cuma investor-investor aja. Meski begitu, ia menjelaskan bahwa hal tersebut masih akan tetap dianggap piutang dan pihaknya akan terus memantau bila mana terjadi jual beli tanah tersebut agar terlebih dahulu melunasi PBB-nya. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Sedikitnya 97 jamaah calon haji dari Kota Tegal, Jawa Tengah batal berangkat akibat pembatasan usia maksimal 65 tahun dari pemerintah Arab Saudi. Dari rencana 214 jamaah, hanya 110 jamaah yang diberangkatkan pada tahun ini karena pembatasan usia dan pengurangan kuota haji. Sebanyak 110 calon jemaah haji dari Kota Tegal, Jawa Tengah pada Selasa siang dilepas oleh Wali Kota Tegal Dedion Supriyono di Pendopo Ki Gede Sebayu. Awalnya jumlah calon jemaah haji yang hendak diberangkatkan tahun ini sebanyak 214 orang. Namun karena pembatasan kuota dan usia jamaah maksimal 65 tahun, maka yang diberangkatkan hanya 110 orang termasuk tim pemandu haji Fairah atau TPHD. Kepala Kantor Kemenak Kota Tegal Fatul Himam mengatakan, akibat pembatasan usia sebanyak 97 jamaah calon haji berusia 65 tahun ke atas ditunda pemberangkatannya. Untuk tahun ini Kota Tegal, alhamdulillah kita bisa memberangkatkan 110 jamaah. Yang mestinya untuk kuota 2020 yang selama 2 tahun tidak diberangkatkan, kemudian diberangkatkan 2022 ini mestinya 214. Namun karena ada pembatasan usia, kemudian ada pengurangan kuota dari Arab Saudi, makanya kita dapat jatah 110. Itu sudah bersama dengan TPHD, Tim Pembimbing Haji Daerah. Ya mohon doa restunya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar sampai tujuan, sampai kembali lagi membawa haji yang mabrur. Sejumlah calon jemaah haji mengaku bersyukur setelah 3 tahun tertunda akibat pandemi, akhirnya bisa diberangkatkan. Salah satunya Muji Suryanto berusia 59 tahun dan Rosnani 59 tahun, warga Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur.
Pasangan suami istri ini telah menanti sejak tahun 2019 lalu setelah menabung selama 11 tahun agar bisa berangkat haji. Alhamdulillah, jadi pada kesempatan ini saya merasa bersyukur sekali karena sebetulnya sih saya haji itu 2019, namun waktu itu kami cadangan, jadi kami bersama istri lebih memberi kesempatan kepada yang lebih sepuh. Nah, ternyata tahun 2020 pandemi. Nah, ya saya terima saja karena itu bukan dari kehendak kita. Rencananya 110 calon jemaah haji Kota Tegal akan diberangkatkan pada 1 Juli mendatang menuju Asrama Haji Donohudan. Mereka tergabung dengan kloter 43 bersama dengan calon jemaah haji Kabupaten Purbalingga, Pekalongan, dan Sleman. Diperkirakan sampai di Jeddah Arab Saudi pada 3 Juli mendatang. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok, delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki? Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Nah, awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi retiki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa, prihatin terhadap warga Kampung Kisik, Kelurahan Karangsari, Kendal, Jawa Tengah. Poluan Propam Polda Jawa Tengah membagikan sembako pada warga yang terdampak rob di sekitar TPQ Al-Irsyad RT 5 RW 6 Karangsari, Kendal. Selain membagikan sembako, Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kompol Mukiat juga membantu rehab gedung TPQ agar bisa digunakan untuk sekolah mengaji bagi anak Karangsari. Dalam rangka HUT Bayangkara ke-76, Poluan Propam Polda Jawa Tengah melakukan bakti sosial pembagian paket sembako kepada warga terdampak banjirop di Kelurahan Karangsari, Kendal pada Rabu pagi. Pembagian sembako dipusatkan di RT 5 RW 6 Kampung Kisik, Kelurahan Karangsari. Di sini merupakan yang terparah sebab kanan kiri sudah dikepung air banjirop sehingga kegiatan aktivitas sangat terganggu. Selain itu, dari Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kompol Mukiat juga memberikan bantuan rehab gedung TPQ yang terendam rob dan bocor. Para poluan juga membagikan bingkisan sembako bagi warga terdampak banjirop sehingga bisa meringankan beban warga yang terdampak. Kompol Anita Dewi Nugrahayani dari Bid Propam Polda Jawa Tengah mengatakan, kegiatan bakti sosial ini untuk memperingati HUT ke-76 Bayangkara tahun 2022. Bakti sosial berupa pembagian paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga Kelurahan Karangsari, terutama yang terdampak banjirop. Harapannya bisa memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan. Tujuan kami ke Desa Karangsari ini yang pertama adalah kepedulian kami dari Poluan Bipropam Polda Jateng dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 dari Poluan Bipropam memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada warga sekitar Karangsari yang terkena dampak rob. Ketua RT 6 RW 5 Kelurahan Karangsari Soni Priyadi mengucapkan terima kasih kepada Poluan Propam Polda Jawa Tengah yang telah memberikan bantuan paket sembako terutama kepada warga yang terdampak banjirop. Bantuan lainnya berupa rehab gedung TPQ yang terendam banjirop akhirnya bisa digunakan lagi setelah ditinggikan dan dibangun lantai 2. Ya, ini pertama kita berterima kasih pada Bapak Kabid Propam Polda Jateng, Pak Mugia telah memberikan bantuannya kepada warga Karangsari RW 5 yang terdampak rob khususnya, dan juga bantuan untuk rehabilitas Rehab gedung. Rehab TPQ ya, Taman Pendidikan Quran itu, biar nantinya anak-anak biar menuntut ilmu biar di sini. Dan dari saya pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mugia, Bapak Kabid Propam Polda Jateng telah memberikan bantuannya ke desa kita ini. Kasih Pemerintahan dan Layanan Umum Jupriyono dari Kelurahan Karangsari mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako kepada warganya yang terdampak banjirop. Tidak hanya itu, ada juga bantuan rehab gedung TPQ yang semula tidak bisa digunakan karena terkena banjirop, namun sekarang sudah bisa aktif kembali. Ini bantuan untuk TPQ yang tadinya tidak layak, itu langsung dari secara pribadi maupun personil dari Bid Propam Polda Jateng ya, sudah membantu yang tadinya kondisinya sudah hampir roboh. Sekarang anak-anak bisa melaksanakan lagi kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran Al-Quran. Ini alhamdulillah ditambah lagi dengan adanya bantuan sembako dalam kondisi seperti ini, khususnya bagi para janda-janda yang sudah tua dan masyarakat yang terdampak. Alhamdulillah pada hari ini sudah dilaksanakan dengan baik. Perlu diketahui bahwa warga Karangsari yang letaknya di pinggir pantai sejak bulan Mei lalu sampai sekarang tiap hari masih terus digenangi rob. Apalagi pada sore hingga malam hari biasanya air mulai naik dengan ketinggian bervariasi. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jelang pemilu 2022, Partai Amanat Nasional melakukan konsolidasi kader dan calon legislatif bersama Ketua Umum Zulkifli Hasan di Kota Semarang. Dalam kegiatan konsolidasi, Zulkifli meminta para kader untuk fokus pada pemenangan pemilu mendatang dan mengembalikan kejayaan PAN di Jawa Tengah. Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Senin siang melakukan pertemuan dengan para kader dan calon legislatif di Jawa Tengah.
Dalam kegiatan konsolidasi, Zulkifli yang juga Wakil Ketua di MPR RI mengajak para kader untuk fokus pada pemenangan pemilu 2024 mendatang untuk mengembalikan kejayaan PAN di Jawa Tengah. Pada Pileg 2019, Partai PAN kehilangan seluruh kursi DPR di Dapil Jawa Tengah. PAN Jawa Tengah menargetkan 1 dapil 1 kursi legislatif mulai di tingkat kota, kabupaten, provinsi, hingga di tingkat pusat pada pemilu 2024 mendatang. PAN Jawa Tengah menargetkan minimal 1 dapil meraih 1 kursi legislatif, baik di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, maupun tingkat pusat. Tingkat pusat Jawa Tengah ada 10 dapil, harapan kita dapat 10 per dapil 1. Provinsi ada 13 daerah pemilihan, harapan kita 2024 Pileg nanti kita dapat 13 kursi per dapil 1. Kabupaten kota juga sama, misalkan Pati ada 6 dapil, kita berharap per dapilnya dapat 1 legislatif. Ini target kita. Sementara itu, Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan yang sudah 4 periode masuk ke Senayan dari daerah pemilihan Lampung 1 akan berpindah-pindah dapil pada Pileg Pemilu 2024 mendatang. Zulkifli Hasan akan memperkuat suara PAN di Jawa Tengah sementara. Dapil Lampung 1 yang ditinggalkan akan diisi oleh anak kandungnya Putri Zulkifli Hasan. 1. Apakah caleg yang lain tersaingi? Justru tidak. Karena dengan munculnya ketum justru para caleg yang lain bergairah, bersemangat, dan luar biasa semangatnya, ya. Minatnya untuk bergabung mencalonkan diri di PAN. Baik yang RI Jateng 1, apalagi yang provinsi, apalagi caleg kabupaten kota. Sekarang bermunculan semenjak ketum memutuskan, memantapkan niatnya untuk mencalonkan diri dari Jateng 1. Dengan kedatangan Ketua Umum PAN di Jawa Tengah, diharapkan mampu memberikan penyegaran dan semangat bagi para calon legislatif di Jawa Tengah untuk terus bekerja mendapatkan kursi pada pemilu mendatang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme
Apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Seko lho, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Marwan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sekolah bukanlah tempat belajar yang utama karena sekolah hanya tempat merangsang siswa untuk menumbuh kembangkan bakat, minat, dan potensi yang ada. Sebagai sekolah penggerak diharapkan bisa meningkatkan dan menumbuh kembangkan minat siswa sesuai dengan kemampuannya. Anak-anak dari kelas 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi saat Expo Project Profil Pelajar Pancasila di SD Negeri 1 Sarirejo Kaliwungu mengatakan, pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi tanggung jawab semua pihak termasuk keluarga. Menurutnya 2 tahun masa pandemi COVID-19 menjadikan orang tua banyak belajar dan memahami bakat serta potensi anaknya. Dikatakan keluarga tempat belajar yang utama karena sejatinya anak-anak memiliki minat bakat yang berbeda. Sekolah hanya tempat merangsang, menumbuh kembangkan bakat dan minat anak-anak. Melihat karya siswa sekolah dasar ini, Wahyu Yusuf bangga karena program yang dijalankan bisa saling bersinergi. Ditambahkan tema program sekolah penggerak sendiri mewujudkan profil pelajar Pancasila yang disinergikan dengan program Pemkab Kendal yaitu Among Siswa. Program Among Siswa ini merupakan pembelajaran yang berorientasi kepada anak-anak tergantung minat dan bakat serta potensi anak-anak agar menjadi manusia yang bermanfaat dan sukses. Mengambil waktu di akhir tahun pelajaran ini sebagai bentuk selebrasi juga atau showcase dari pembelajaran yang sudah berjalan selama ini, khususnya untuk SD Negeri 1 Sarirejo ini kan sebagai sekolah pelaksana program sekolah penggerak gitu, yang mana memang diperlukan sebuah yang diawali dengan penguatan kepala sekolah, penguatan pendidik, tenaga kependidikan, kemudian juga untuk proses pembelajarannya kita menggunakan kurikulum merdeka yang kalau di sekolah penggerak itu namanya kurikulum operasional sekolah. Sementara Kepala SD Negeri 1 Sarirejo Jumini mengatakan, karya siswa yang ditampilkan ini merupakan bimbingan dari guru dengan melihat potensi siswa yang ada. Hasil karya siswa ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD dengan harapan bisa menggali potensi anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga bisa lebih baik lagi. Dengan diikuti dari semua mulai kelas 1 sampai kelas 6. Harapannya Bu dengan Expo ini Bu? Menggali semua potensi siswa bisa muncul menjadi potensi yang Proyek karya siswa ini beraneka macam, mulai dari menggunakan bahan daur ulang hingga kerajinan tangan yang dibuat dengan memanfaatkan bahan sederhana. Tak hanya itu, siswa juga menunjukkan potensi dan bakatnya dalam pentas seni yang digelar di halaman sekolah serta produk UMKM dari orang tua siswa. Saat ini ada 78 sekolah penggerak di Kendal dan Kabupaten Kendal menjadi satu-satunya dengan predikat baik yakni melembaga. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Untuk mempermudah mengingat tas bawaannya di Tanah Suci, para jemaah calon haji dari Kota Semarang menandai tas mereka dengan kain berwarna-warni. Hal tersebut berguna khususnya untuk para lansia agar mempermudah mengingat mana tas bawaan mereka.
Pada Selasa siang, jemaah calon haji kloter 16 asal Kota Semarang dengan jumlah 355 jemaah tiba di embarkasi Solo. Ada yang unik dan menarik dari jemaah calon haji kloter 16 saat mereka turun dari bus, yakni pada tas koper yang mereka bawa terdapat tanda unik berupa kain atau pita berwarna-warni. Kain dan pita berwarna mencolok ini bukan hanya hiasan belaka, namun calon haji melakukan hal ini untuk memudahkan mengingat tas miliknya, apalagi bagi calon haji yang sudah lanjut usia, ratusan tas yang sama tentu membuat mereka susah mengingat tas masing-masing. Kain dan pita berwarna orange, merah, hijau, dan ungu menghiasi tas koper jemaah haji. Panitia haji sebenarnya sudah memberikan informasi yang lengkap di tas jemaah haji berupa nama dan foto jemaah haji. Mencari koper di mana-mana, bandara. Emangnya dari Kota Semarang harus semuanya? Enggak. Ini inisiatif dari masing-masing KPIH. Oh. Semuanya warnanya ungu seperti ini, Pak? Juga ini kan kalau ungu di atas rombongan lapang, ketentuan Kementerian Agama. Oke. Dari Kemenak, tanda khusus yang pertama adalah yang tanda khusus wajib, seperti warna dan sebagainya. Tetapi untuk memudahkan itu regu apa, kemudian rombongan apa, kita memang akan nambahi secara khusus supaya jamaah ketika akan mencari kopernya maupun tasnya itu lebih mudah. Gitu. Biasanya Karena, apa Pak tandanya? Ya ada kain, ada bunga, tergantung yang bersangkutan. Ada yang mereka di kayak apa itu boneka gitu. Jadi hanya dari jauh udah kelihatan, oh kayak punya saya itu udah kelihatan. Sementara untuk mengurangi kelelahan selama perjalanan dari daerah menuju asrama haji Donohu dan Boyolali, begitu jemaah calon haji diterima di Gedung Jeddah, panitia penerimaan haji mengadakan senam ringan dengan cara saling memijat kepada jemaah calon haji lainnya. Karena selama proses penerimaan ini akan memakan waktu hingga 4 jam. Hingga tanggal 14 Juni 2022, embarkasi Solo telah menerima 16 kloter haji dengan jumlah 5.752 jemaah haji. Sementara 15 kloter sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dengan jumlah 5.290 jemaah haji. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Menda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.